Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahri Darmawan dengan NPM 4518210001 akan mempresentasikan penelitian yang berjudul Prediction of Heart Disease Using Backpropagation Multilayer Perceptron Algorithm. Yang pertama dimulai dari introduction. Latar belakang yang melatar belakangi dari penelitian ini yaitu yang pertama, jantung merupakan organ penting dari semua makhluk hidup. Yang kedua, penyakit jantung menggambarkan serangkaian kondisi yang mempengaruhi jantung dan berdiri sebagai penyebab utama kematian di seluruh dunia. Kemudian, gejala klinis penyakit jantung memperumit prognosis karena dipengaruhi oleh banyak faktor seperti penampilan fungsional dan patologis. Oleh karena itu, ada kebutuhan untuk penemuan konsep yang lebih baru untuk meningkatkan akurasi prediksi dengan rentang yang pendek. Lalu, penelitian ini mengusulkan pendekatan baru dengan mengimplementasikan multi-layer perceptron atau MLP algorithm over a heart disease dataset yang diambil dari repositori machine learning UCI yang populer. Metodologi. Dalam penelitian ini, digunakan multi-layer perceptron backpropagation algorithm of neural network. Backpropagation algorithm yang biasa disebut juga sebagai backpropagation of errors algorithm merupakan metode populer yang menghasilkan pelatihan jaringan saraf tiruan atau artificial neural network yang efektif dalam hubungannya dengan beberapa teknik optimasi seperti gradient descent. Berikut merupakan beberapa langkah dari MLP backpropagation algorithm. Langkah yang pertama, masukkan dataset heart disease ke dalam MLP BPA. Kemudian, tetapkan atribut kelas dalam hal ini num sebagai nilai target dan teruskan ke MLP BPA. Kemudian langkah ketiga, panggil train BR, train LM, train GDX, train CG dengan fungsi learn GDM, MSE, dan Purelin untuk melatih, adapt train, menyempurnakan kinerja, dan untuk mentransfer input atau output masing-masing. Kemudian langkah keempat yaitu tetapkan jumlah default epoch dan goal sebagai 10 dan 0. Langkah kelima yaitu latih jaringan sampai target mencapai output yang diinginkan. Langkah keenam, jika target tidak sama dengan output, menginisialisasi ulang jaringan dan melatih jaringan. Maka, tingkatkan jumlah neuron, lalu tingkatkan epoch, goals, number of hidden layer, transfer function, dan training algorithm. Kemudian langkah yang terakhir, hentikan eksekusi. Kemudian masuk ke dalam bagian experimentation. Set data yang digunakan untuk percobaan terdiri dari informasi penyakit jantung yang diambil dari UCI Machine Learning Repository. Folder data sebenarnya terdiri dari 10 kumpulan data berbeda dengan variasi dalam jumlah atribut dan nilai yang hilang. Di antaranya, dataset Cleveland tampaknya lebih sesuai dengan jumlah atribut 14 yang lebih sedikit dari 64 dengan 303 instance. Instance diturunkan menjadi 297 ketika data dibersihkan dan diproses sebelum diserahkan ke algoritma yang diusulkan. Berikut terdapat gambar dari atribut-atribut yang digunakan dalam dataset tersebut. Selanjutnya, percobaan dilakukan di MATLAB 7.0. Dataset dibagi menjadi 3 kategori data sebagai input, target, dan sampel. MLP dengan algoritma propagasi balik dilatih menggunakan data masukan. Input wake secara otomatis disesuaikan menggunakan fungsi Purelin untuk meningkatkan akurasi keluaran. Kesalahan dihitung sebagai selisih antara keluaran target dan keluaran jaringan. Tujuannya adalah untuk meminimalkan rata-rata jumlah kesalahan tersebut. Algoritma LMSA, Least Mean Square Error, menyesuaikan bobot dan bias dari jaringan linear sehingga meminimalkan mean square error ini. Untungnya,
Indeks kinerja kesalahan kuadrat rata-rata untuk jaringan linear adalah fungsi kuadrat. Dengan demikian, indeks kinerja akan memiliki satu minimum global, minimum lemah atau tanpa minimum, bergantung pada karakteristik vektor input. Secara khusus, karakteristik vektor input menentukan ada tidaknya solusi unik. Berikut merupakan rumus dari MSA. Dalam penelitian ini, MLP dengan backpropagasi digunakan untuk prediksi penyakit jantung. Ini mewakili setiap hubungan input-output dengan sejumlah diskontinuitas terbatas dengan asumsi bahwa ada cukup neuron di lapisan tersembunyi. Kemudian masuk ke bagian hasil. Kinerja fungsi pelatihan TrainBR telah mengamankan akurasi tertinggi dengan 96,30% yang mengungguli semua fungsi pelatihan lain dari algoritma propagasi maju mundur umpan feed forward backpropagation algorithm. Terlihat beberapa algoritma latih yang digunakan dan juga akurasinya pada TrainBR mencapai akurasi sekitar 96,30%, kemudian TrainGDX mendapatkan akurasi sebesar 80,13%, kemudian TrainLM mendapatkan akurasi sebesar 93,30%, TrainSCG mendapatkan akurasi sebesar 82,15%. Kesimpulan, eksperimen tersebut menampilkan kinerja yang baik dari algoritma yang diusulkan dan dibandingkan dengan pendekatan serupa pada kumpulan data yang sama. Selain itu, akurasi berbagai fungsi pelatihan algoritma perseptron multilayer dibandingkan untuk memilih fungsi pelatihan terbaik. Algoritma TrainBR memberikan lebih besar akurasi prediksi daripada algoritma lainnya. Hasil eksperimen menunjukkan hasil yang menggembirakan bahwa MLP dengan algoritma pelatihan yang tepat dapat menjadi alat yang efektif untuk memprediksi penyakit jantung dengan peningkatan akurasi. Sekian presentasi penelitian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.